10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. PT Jaya Mandiri Plus Group bergerak di bidang media, cetak TV, channel YouTube, umum dan olahraga. Berikut nama-nama channel TV. 1. Prestasi News TV. 2. Narasumber News TV. 3. Tajuk Arta TV. 4. Konfirmasi News TV. 5. Media Online TV. 6. Kulitinta TV. 7. Layout TV. 8. Inilah Berita TV. 9. Limit News TV. 10. Jatim Plus TV. 11. Arta Rakyat TV. 12. Crosscheck TV. 13. Database Berita TV. 14. Berita Prospek TV. 15. Kunting Berita TV. 16. Maju News Indonesia TV. 17. Berita Jurnalistik TV. 18. Sumber Info TV. 19. Liputan 5 News TV. 20. Arek Kampung TV. Kami mengajak Anda melakukan publikasi untuk masyarakat di Indonesia, guna membangun daerah untuk kepentingan nasional. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi mereka yang beragama non-Islam. Kita mengucapkan syukur alhamdulillah sebagai umat yang beragama. Hari ini saya di lokasi Semen Indonesia yang ada di Tuban. Di samping kanan kiri saya, ya, beliau-beliau ini adalah merupakan orang lapangan yang membuat, ya, semua yang ada di sini, penambangan, masalah operasional, juga masalah reklamasi, juga ada teman dari ketua komunitas, ya, dan penambang juga ada dari Pak Adi, juga dari Pak Poyo. Semuanya akan memberikan penjelasan sesuai, ya, teknik mereka, sesuai kemampuan beliau-beliaunya itu. Di samping kanan kiri saya nanti akan memberikan diri sekaligus satu pertanyaan untuk beliau semua. Baik, saya mulai dari Pak Eko. Baik, juga nanti disambung dari beliaunya Pak Saifuddin, dari Pak Adi, kemudian dari Pak Jenengan, kemudian Pak. Baik para pemirsa di seluruh provinsi di Indonesia, 34 provinsi dan 561 kabupaten kota. Pertanyaan saya, sampai sejauh mana tentang dunia tambang yang ada di Indonesia, khususnya ada di Jawa Timur. Beliau-beliau ini para pakar yang akan menjelaskan sesuai ahlinya. Silakan Pak Eko. Baik, terima kasih Pak. Jadi dunia tambang atau industri tambang sangat menarik menurut saya, dan memang secara prosesnya memang kegiatan tambang ini memang sementara bersifat sementara Pak. Karena kenapa bersifat sementara? Bagaimana kalau kita sudah selesai melakukannya, ketika tambang itu sudah selesai, kita harus mengembalikan lagi gitu loh, dengan rona akhir yang harusnya lebih baik dibanding rona awalnya. Seperti yang kita datangi di sini di lokasi area reklamasi pabrik Tuban, tambang pabrik Tuban, bahwa dulunya rona awal tambang kita di sini itu lahannya gersang, kering, dan hanya ditanami dengan semak-semak belukar. Ketika selesai kita tambang, area tambang pabrik Tuban kita ini menjadi kawasan hutan, Pak. Yang tadinya semak-semak belukar tandus, kita rubah menjadi semak belukar. Nah, arti dari bersifat sementara, jadi ketika lahan tersebut sudah selesai kita tambang, itu nanti kita kembalikan lagi. Jadi jangan khawatir. Jadi industri tambang tersebut apabila kita lakukan dengan berkomitmen, dengan melakukan kaidah-kaidah teknik pertambangan yang baik, dengan melakukan kegiatan reklamasi, revegetasi lahan selesai tambang, daerah tambang yang tadinya seperti rona awal itu bisa kita kembalikan, kita sulap menjadi lebih baik dibanding rona awalnya. Seperti yang kita lihat di saat ini, kita berada di area Arboretum Bukit Daun. Ini adalah area reklamasi yang sudah selesai kita tambang, yang kita koleksi dengan tanaman-tanaman langka.
ada 10 jenis tanaman langka di sini dengan berbagai jenis koleksinya. Ini untuk meningkatkan keragaman atau keanekaragaman hayati di area reklamasi pasca tambang kami. Jadi teman-teman di industri tambang di Indonesia pada umumnya, jadi ayo kita lakukan kegiatan tambang dengan bijak, dengan ramah lingkungan, dengan melakukan kegiatan reklamasi pasca tambang sehingga area lahan selesai tambang yang Bapak Ibu yang kita cita-citakan bersama pemerintah dapat kita wujudkan menjadi pasca tambang yang bermanfaat untuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Mungkin itu Pak. Baik, luar biasa. Pak Eko cukup tegas, lugas, dan padat, tidak bertele-tele menjelaskan tentang keahliannya yang sekarang dipercaya oleh pemerintah di semen yang ada di Tuban. Berikut di samping kanan saya ada yang tidak asing lagi, Pak Saifuddin sebagai Ketua Komunitas dan Pemerhati Tambang di Jawa Timur. Monggo Pak Eko. Ya, terima kasih Pak Agung. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak manajemen PT Semen Indonesia ini ya, karena kami sudah diberikan waktu dan tempat sehingga kami rombongan bisa edukasi ke sini. Dan ternyata kami di sini ini sangat-sangat banyak manfaat dan ilmu. Yang pertama saya mau bicara umum. Ternyata penambangan itu tidak mengerikan seperti yang selama ini didengung-dengungkan oleh semua pihak yang nggak paham akan tambang. Itu yang pertama ya. Buktinya apa? Setelah ditambang, area-area ini sekarang jadi penghijauan, kayak taman di tengah kota. Malah lebih bagus ini. Ada view-nya yang menarik, ada apa itu, hewan-hewan, dan bisa untuk wisata juga. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mudah-mudahan kami, forum dan anggota kami bisa melaksanakan seperti yang di sini. Karena apa? Menurut hemat kami, pengerjaan seperti ini loh ternyata nggak mahal dan nggak susah. Yang penting niat aja dulu. Makanya RKAB selalu kita serukan jangan dibuat tidur, karena RKAB itu rencana bagian dari pekerjaan kita yang akan datang. Jadi setelah selesai kita itu mudah untuk mereklamasinya kayak gini ini. Dan tak rasa semua orang bisa kalau memang kayak gini ini. Yang penting itu tadi niat, dipikir dari awal. Jadi saya berharap pada teman-teman semua penambang, khususnya anggota Forkompita, mudah-mudahan dengan adanya kami studi banding di sini ini semua pengalaman dari Semen Indonesia bisa ditularkan kepada anggota semua. Dan sesuai dengan harapan kami bisa mewujudkan kaidah pertambangan yang baik dan benar itu bagaimana. Sehingga ke depan kita ya nggak menyulitkan pemerintah, ya nggak merusak lingkungan, terus sama-sama enak, diuntungkan semuanya. Saya kira itu dari saya, Pak Agung. Jadi intinya pertama, penambangan itu ternyata tidak mengerikan. Nah, yang kedua, reklamasi kayak gini nih nggak mahal biayanya, asalkan diniati dari pertama kita baik. Terima kasih Pak Agung. Baik, begitu pemirsa. Selanjutnya kepada beliau Pak Poyo yang tidak dikenal lagi. Ya, terima kasih. Ahli. Pemirsa yang saya hormati, jadi banyak orang itu khawatir akan tambang. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita itu hidup bersama tambang. Jadi mau kita buat rumah semua bahan dari tambang. Kita senang perhiasan, peralatan masak juga dari tambang. Jadi seperti dikatakan Pak Ketua, jangan khawatir dengan tambang. Tambang itu adalah kegiatan antara dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Jadi perlu saya sampaikan, di Semen Indonesia ini sejak belum berdiri saya sudah banyak terlibat di sini. Waktu persiapan penyusunan AMDAL, dulu masyarakatnya juga khawatir nanti akan terjadi dampak air tanah dan lain-lain. Nah, ternyata apa? Setelah berjalan, lingkungan tidak rusak, menjadi baik, masyarakat juga mendapatkan manfaat yang sangat besar. Pembangunan semen ini tidak masyarakat Tuban saja, tapi masyarakat seluruh Indonesia bisa memanfaatkan semennya. Masyarakat di sini saya kira dengan adanya kegiatan tambang ini sangat diperhatikan, diberi fasilitas untuk bisa berinteraksi dan berusaha di sekitar tambang. Kemudian kekhawatirannya terhadap air tanah
dengan teknik penambangan yang benar seperti yang dilakukan Semen Indonesia, bahwa penambangannya itu di atas permukaan air tanah di daerah ini tidak berkurang tetapi makin bertambah potensinya. Ya Pak Eko? Betul. Karena apa? Karena memang di sini airnya tidak ada yang menjadi run off keluar dari lokasi tambang. Semua air hujan meresap ke dalam tanah. Jadi potensi air tanah di sini ini menjadi tambah banyak. Ya ini juga bermanfaat karena air tanah tidak diam, dia akan mengalir. Ini bermanfaat untuk masyarakat Tuban. Jadi yang dulu kekhawatiran akan matinya mata air, akan hilangnya air tanah, itu tidak terbukti, malah menjadi makin besar. Kemudian jangan khawatir bahwa nanti akan terjadi longsor, karena setiap penambangan yang benar akan ada yang namanya akhir tambang. Akhir tambang itu kalau di sana yang jauh di sebelah timur itu akan dibentuk terasering. Teraseringnya apa, ukurannya berapa, sesuai dengan kondisi lokasinya. Jadi pamannya pasir, oh ya mungkin ini lebih landai. Karena ini batu gamping, ini akan lebih terjal lagi. Jadi ini sudah secara teknis yang benar. Jadi para pemirsa dunia tambang dan masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya tambang. Tambang itu adalah kegiatan antara dari kondisi satu ditambang, memang waktu ditambang kelihatan rusak, tapi akan dikembalikan menjadi bahkan mungkin lebih baik. Saya kira itu yang perlu kita perhatikan dan tidak perlu kita khawatirkan. Tambang akan bermanfaat bagi kehidupan kita dan kita butuh. Jadi kita butuh. Yang perlu dibicarakan, jangan tidak setuju, belum tahu langsung tidak setuju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Poyo. Berikutnya kepada Pak Ardi selaku manajer operasional di Semen Indonesia. Monggo Pak Ardi. Terima kasih rekan-rekan sekalian pemerhati tambang di dunia pertambangan. Kami Semen Indonesia senantiasa untuk selalu berkomitmen, selalu mematuhi segala regulasi di dunia pertambangan, baik itu dari hulu sampai dengan hilir, mulai dari sistem operasional, mulai dari reklamasi, K3, dan juga kesehatan. Semen Indonesia selalu berkomitmen untuk melaksanakan ini semua, dan juga kami dari Semen Indonesia mengajak pada rekan-rekan pemerhati pertambangan maupun pelaku usaha pertambangan dimanapun berada, untuk mari kita bersama-sama tetap berkomitmen menjaga lingkungan pertambangan kita mulai dari hulu sampai ke hilir, agar senantiasa sesuai dengan regulasi dari Kementerian ESDM maupun dari pemerintah dan juga dari negara Republik Indonesia. Sama seperti yang disampaikan oleh bapak-bapak sebelumnya, apa yang kami terapkan di Semen Indonesia ini bukanlah hal yang sulit. Kami yakin kita semua sebagai pelaku usaha pertambangan memiliki sumber daya yang cukup, memiliki kompetensi yang cukup untuk melaksanakan kegiatan penambangan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar. Asalkan kita semua memiliki komitmen, memiliki kesungguhan, dan juga senantiasa untuk taat atas segala administrasi maupun peraturan-peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Itu saja dari saya. Terima kasih Bapak. Ya, baik, pemirsa, yang terakhir Pak Haji yang sudah begitu banyak pengalamannya, terutama memberikan bimbingan teknis di mana saja. Silakan Pak Haji memberikan bahwasanya. Ya, terima kasih Pak Agung. Para komunitas dan pemerhati tambang khususnya di Jawa Timur dan umumnya komunitas dan pemerhati tambang di seluruh Indonesia, salam sejahtera dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi bapak-bapak pemirsa yang saya cintai, perlu dipahami bahwa di dalam suatu sistem penyelenggaraan ataupun pembangunan yang terkait dengan kegiatan pertambangan, maka di sini ada beberapa stakeholder, baik dari pemerintahnya, dari penambangnya, masyarakat, tokoh masyarakat. Tentu semua stakeholder ini saling memberikan kontribusi sesuai masing-masing daripada tugasnya. Jika masing-masing stakeholder ini bisa berfungsi secara tepat sesuai tugasnya, maka saya yakin bahwa kegiatan tambang akan memberikan kontribusi yang sangat positif. Sebagaimana amanah di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45,
bagaimana bumi air ini bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, di sini masing-masing stakeholder sudah punya peranan. Misalnya, pemerintah sebagai pihak regulator yang menerbitkan aturan-aturan ataupun pedoman-pedoman, yang mempunyai perangkat yang salah satunya itu inspektur tambang yang bertugas melakukan pengawasan ataupun pejabat yang ditunjuk terkait dengan pengawasan tata kelola, memastikan bahwa pelaksana di lapangan yaitu para penambang bisa melakukan kaidah teknis pertambangan yang baik ataupun tata kelola yang baik. Ini salah satu stakeholder. Stakeholder yang lainnya adalah para penambang seperti Semen Indonesia. Semen Indonesia punya tugas bagaimana memastikan bahwa pelaksanaan di lapangan sesuai dengan kaidah pertama yang baik, baik teknisnya maupun tata kelolanya. Nah, sehingga inilah yang disebut satu pembagian tugas. Masyarakat yang ada di sekitarnya mempunyai tugas melakukan pengawasan secara eksternal, membantu pemerintah untuk memastikan bahwa penambang melakukan kegiatan yang benar sesuai pedoman atau aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian begitu pula tokoh-tokoh masyarakat. Yang jadi persoalan ketika tambang ini masing-masing stakeholder tidak berfungsi sesuai fungsinya, sehingga akan terjadi di situ ada persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan. Sehingga kita kembalikan ke lagi bagaimana semua stakeholder ini memahami dengan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Saya yakin kalau ini terjadi, maka kegiatan tambang di Indonesia khususnya di Jawa Timur sangat memberikan manfaat kepada masyarakat seluas-luasnya sebagaimana amanah di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Inilah menjadi tujuan final kita. Ya, karena ini Undang-Undang Dasar 45 menjadi fondasi daripada negara NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu Pak Agung. Jadi yang penting adalah memahami dengan tugas masing-masing. Terima kasih. Baik, pemirsa, demikianlah dari para ahli, tidak hanya keilmuan, tapi mereka langsung beliau-beliau ini turun ke lapangan. Jangan lupa dari 5 narasumber ya, di-share kemana saja karena ini banyak manfaat terutama bagi para pengusaha yang bergerak di bidang pertambangan. Sampai di sini saya Agung Santoso sebagai Ketua Forum Komunikasi Pemimpin Redaksi Media di Jawa Timur bersama Pak Eko, bersama Pak Saripudin, bersama Pak Poyo, bersama Mas Ardi dan bersama Pak Adi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan salam pertambangan. Salam pertambangan.